Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Afiatun Igyanti. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi PKK bab 3, yaitu menerapkan proses produksi massal. A. Mengenali produksi massal. 1. Hakikat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu benda atau suatu produk. Tidak hanya menambah nilai guna, tetapi juga dapat menambah suatu produk yang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun kata massal memiliki arti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai suatu produk atau menciptakan suatu produk dengan melibatkan banyak orang. Dalam produksi massal, barang yang dihasilkan berjumlah besar dan sudah disesuaikan dengan standar dan spesifikasi tertentu. Produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus. Dalam hal ini, sistem produksi tersebut dilakukan dalam jumlah besar dari produk yang standar, terutama pada lini perakitan. 2. Ciri-ciri produksi massal, yaitu A. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. B. Biaya per unit rendah. C. Bertujuan menguasai pasar. D. Dijual di pasar bebas. E. Hampir tidak ada variasi produk. Dan E. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Apabila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar produk cepat terserap. 3. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Sistem produksi massal memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari produksi massal yaitu A. Hemat biaya. B. Efisiensi waktu. C. Tingkat keakuratan tinggi. Dan D. Tingkat produksi cepat. Adapun kekurangan produksi massal yaitu A. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Kurang beragamnya variasi produk. C. Biaya mesin mahal. Dan D. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. 1. Ruang lingkup perencanaan produksi. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Simulingga dalam kurun 2013 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelesaian produk. C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. D. Menjadwalkan proses operasi setiap unit. Dan E. Menyampaikan jadwal pada pemesan. 2. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. Tujuan serta fungsi dari perencanaan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. A.
Tujuan dari perencanaan produksi yaitu 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. B. Fungsi dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. 3. Unsur perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki unsur-unsur yang dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. B. Pengukuran dan standar produksi. C. Perencanaan merupakan fakta objektif. D. Perencanaan harus dapat diukur. E. Tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal. 4. Jenis-jenis perencanaan produksi. Berdasarkan pada jangka waktunya, perencanaan produksi memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan jangka panjang atau long range planning merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun. B. Perencanaan jangka menengah atau medium range planning merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. C. Perencanaan jangka pendek atau short range planning merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. 5. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. A. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. B. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. 6. Langkah-langkah perencanaan produksi. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. A. Penelitian dan pengembangan produk. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. C. Menetapkan skala produksi. Terima kasih, penjelasannya sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.